Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Jumpa dengan saya, Cipangestu, pada pembelajaran matematika kelas 9. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi perpangkatan dan bentuk akar. Nah, untuk perpangkatan dan bentuk akar, berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, hanya saja untuk pertemuan kali ini kita akan belajar terkait bilangan berpangkat bulat. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana sifat-sifatnya, kita akan belajar dulu tentang apa itu bilangan berpangkat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan bentuk perkalian berikut ini. Nah, di sini ada 7 dikali 7 yang pertama ya. Berarti ada 7 dikali 7. Kemudian ada 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 3 kali. Kemudian ada berapa ini? Negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Kemudian ada juga 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5. Nah, di dalam matematika ini kan ada bilangan atau operasi perkalian berulang. Nah, kalau kita menuliskan, misal kita mengalikan 7 kali 7 sebanyak 2 kali, itu singkat ya. Tapi kalau misal kita mengalikannya sampai 5 kali, 6 kali, itu kan terlalu banyak. Nah, di dalam matematika kita belajar yang namanya bilangan berpangkat atau perkalian berulang. Misal yang tadi, ini ada 7 dikali 7 ya. 7-nya ada berapa kali? 2 kali. Nah, kita bisa tulis 7 kali 7 ini sebagai bilangan berpangkat. Berarti berapa? 7 pangkat 2. Maksudnya bagaimana 7 pangkat 2? Yaitu ada perkalian bilangan 7 sebanyak 2 kali. Atau 7 dikali 7. Nah, berarti kalau 5 kali 5 kali 5 jadi berapa? Jadi 5 pangkat 3. Yaitu perkalian 5 sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5. Kemudian kalau negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Nah, jadinya berapa? Jadinya negatif 4 ya. Negatif 4 pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena negatif 4-nya itu ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi perkalian negatif 4 ini berulang sebanyak 4 kali. Begitu juga dengan 0,5 ini. Karena ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini akan menjadi 0,5 pangkat 5. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, bahwa bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang. Nah, dari sini
dapat kita simpulkan bahwa bilangan berpangkat merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang. Seperti tadi, 7 kali 7 sebanyak 2 kali berarti sama dengan 7 pangkat 2. 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali sama dengan 5 pangkat 3. Seperti itu. Nah, di sini bisa dinyatakan dengan A dipangkatkan N itu sama dengan perkalian berulang A sebanyak N kali. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui apa itu bilangan berpangkat, setelah itu kita akan belajar contoh dulu. Contoh, kita lihat. Nah, kalau misal ada negatif 2 kali negatif 2 dikali negatif 2, maka dia sama dengan berapa? Sama dengan negatif 2 pangkat 3. Atau kalau kita hitung nanti hasilnya sama dengan negatif 8. Dipahami ya? Terus, Y dikali Y dikali Y dikali Y. Nah, berarti sama dengan Y pangkat berapa itu? Pangkat 4. Oke. Nah, setelah ini kita belajar tentang sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, yang pertama, sifat operasi perkalian atau sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Kita langsung masuk ke contoh misalnya. Nah, di sini ada 4 dipangkatkan 2, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Nah, kita tahu kalau 4 pangkat 2 itu 4 dikali 4 sebanyak 2 kali. Kemudian kita juga tahu bahwa 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 dikali 4 sebanyak 3 kali. Nah, kedua ini dikalikan. Nah, karena ini semua sudah dalam bentuk perkalian ya. Ini kan yang dalam kurung perkalian, ya kan? Nah, yang di luar ini juga perkalian, kan setara. Nah, kita bisa menghapus atau mengeluarkan 4 kali 4 ini, perkalian 4 ini dari dalam kurung. Nah, ternyata operasinya itu akan menjadi 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 ditambah 3 atau 5 kali. Nah, jadi ini sama dengan 4 pangkat 5. Karena di sini kan 4-nya ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka apabila ada perkalian bilangan berpangkat, dia sama dengan, misal ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka dia akan menjadi A pangkat jumlah dari pangkat-pangkatnya, yaitu A pangkat M ditambah N. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi perkalian, sekarang sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 3. 4 pangkat 6 itu kita tahu bahwa dia perkalian 4 sebanyak 6 kali. Kemudian kita bagi dengan perkalian 4 sebanyak 3
kali, ya kan? Nah, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 dibagi dengan 4 kali 4 kali 4. Ada 6 perkalian 4 dengan 3 kali perkalian 4. Dibagikan, maka hasilnya itu ada perkalian 4 sebanyak 3 kali, atau dari mana 3 kali itu? 6 dikurangi 3. Nah, ternyata hasilnya sama dengan 4 pangkat 3. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa apabila ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka dia sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, oke. Sampai di sini bisa dipahami untuk sifat pembagian ya. Oke, kita lanjut. Setelah pembagian, kita ke sifat perpangkatan. Bilangan berpangkat. Jadi ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Contoh, di sini ada 4 pangkat 3, kemudian dipangkatkan 2. Nah, kita tahu bahwa 4 pangkat 3 itu kan perkalian 4 sebanyak 3 kali kan? Atau 4 kali 4 kali 4. Nah, ternyata ini dipangkatkan lagi, dipangkatkan 2. Nah, berarti 4 pangkat 3 ini kan ada diulang atau dikalikan lagi dengan 4 pangkat 3 sebanyak 3 faktor. Ya kan? Sebanyak 3 kali. Nah, ini kan menjadi perkalian 4 kali 4 kali 4 dikalikan 4 kali 4 dikali 4. Atau ada sebanyak 6 kali. Nah, 6 kali itu sama dengan dari mana? Dari 2 kali 3 atau 3 kali 2 ini. Nah, maka 4 pangkat 3 dipangkatkan 2, dia sama dengan 4 dipangkatkan 6. Nah, ternyata dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa apabila ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka dia sama saja dengan A dipangkatkan M dikali N, atau pangkatnya dikalikan. Oke. Nah, sifat perpangkatan yang terakhir kita belajar terkait sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan berpangkat. Nah, nantinya apabila ada A pangkat M ditambah A pangkat N, nanti dia hasilnya sama dengan ini sepertinya salah. Hasilnya itu sama dengan A pangkat N, ya, A pangkat N dikalikan, bukan pangkat ya ini ya, dikalikan A pangkat M dikurangi N, kemudian ditambah 1. Dari mana? Dari kita mengelompokkan atau membagikan kedua bilangan ini, A pangkat M dan A pangkat N, kita bagi dengan A pangkat N. Jadi A pangkat N-nya keluar. Iya, A pangkat N-nya keluar. Nah, tuh. Terus kalau pengurangan bagaimana? Nah, kalau pengurangan berarti
yang tadinya ini ditambah, ini jadinya ditambah, berarti kalau di sini dikurangi, berarti di sini jadinya dikurangi. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu bilangan berpangkat dan bagaimana sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mari kita diskusikan di grup WhatsApp ataupun di Google Classroom. Untuk tugasnya, silakan buka di Google Classroom. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.